Ya, hari ini kita ada Oslo Ibrahim teman-teman, dan seperti yang kita tahu Oslo Ibrahim ini baru viral. Sebenarnya gue malas ngundang lu Slo pas lagi viral karena kan kita temenan udah lama. Bener, kan. udah lama. Dan kita punya konten berdua dulu, ada gue pernah interview lu abis lu manggung. Abis di Bintaro waktu itu kan. Di Bintaro. Ya. Jadi gue sebenarnya rada-rada kenapa harus interview Oslo pas viral, tanpa harus viral pun Oslo tuh keren. Langsung benerin. Nah, tapi kita hari ini akan bacain. Ini dia head comment ke Oslo Ibrahim. Serius, aku emang nggak tahu ini orang siapa, dan emang harus kayak gini sih biar orang kenal sama dia. Cerdas juga cara lo. Ternyata itu adalah marketing, teman-teman. Dan dia nge-komen kayak gitu, menurut gue dia pun merasa cerdas, ngerti lo? Anjing. Enggak. Ya lo liat tata bahasa deh lo liat. Iya benar sih. Cerdas juga. Oh, dia kayak di teman-teman, tahu juga lo strategi Oslo ya gitu. Pinter banget lo gitu. Dia berharap itu mungkin dari teman-teman. Padahal nggak ada cara itu. Cuman ya emang kalau emang orang belum tahu gue sih pasti kesel sih mungkin ya. Iya. Kayaknya gue pun kalau nggak tahu gue kesel sama gue. Gue juga kalau nggak tahu diri gue sendiri gue juga kesel. Tapi itulah kan apa namanya, bukan akibat sih ya. Iya. Dampak kalau jujur kan emang nggak harus selalu positif ya gitu. Iya benar. Dan itu mungkin menurut versi lo adalah fakta versi lo. Fakta versi gue dan fakta menurut apa yang udah gue alami aja dan gue cermati dalam kehidupan ini kan gitu. Iya. Tapi ini fakta menarik ya. Fakta menarik ya. Bukannya gue jujur aja, gue pribadi gue ngefans sama Tiara Andini kok gue. Karena apalagi bini gue Yumi tuh suka banget. Gue beberapa kali mau cover lagu punknya Tiara Andini. Jadi gue mau jadiin punk kan, biasa gue cover kan. Tapi memang lagu yang lu bilang itu yang apa sih judulnya apa kemarin? Bahaya ya. Jujur ini bukannya gimana nih ya, bukannya gue respect sama Tiara Andini, tapi memang gue juga baru tahu lagu itu karena Ivan Gunawan. Iya kan? Iya itu karena gue main TikTok, maksudnya gue Tiara Andini tuh mau gue cover nih, gue kasih tahu ya, karena nanti dibilang bang lu nggak ngikutin Tiara Andini lu. Cuman nih gue kasih tahu nih, ini soalnya anak-anak idol sering datang ke podcast ini, jadi gue respect sama anak-anak idol. Gue lupa judulnya, sebentar gue albumnya itu yang apa, yang Tega ya, gue mau cover waktu itu ya. Tega. Oh ini nih Tiara Andini album Maafkan Aku Terlanjur Mencinta kalau nggak salah itu. Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Iya, jadi itu mau gue jadiin lagu punk. Tadinya, cuma abis itu ya udah si anak band gue yang lain nggak usah lagu itulah, Tiara Andini lagunya agak sulit buat dijadiin punk. Terus gue bilang nggak enak lagunya, singelong gitu. Nah bener, gitu. Tapi memang jujur gue Bahaya baru tau dari Ivan Gunawan. Nah itu pun gue juga sebenarnya kan kayak bukan gue kan nggak pernah bilang lagu itu jelek ya. Gue cuman bilang gue Oslo Ibrahim, gue tahu lagu itu emang jujur dari Ivan Gunawan di TikTok. Dan kalau mereka bilang kayak ini dari pertama kali rilis udah viral, udah chart segini segala macam, ya mungkin di grup Telegram kalian tuh viral gitu. Di grup Telegram fanbase Tiara ini viral. Se-Indonesia lah. Iya tapi kan ya cuman yang khalayak ramai banget gitu. Misalnya abang-abang ojol tahu tuh pasti karena Ivan Gunawan mungkin menurut gue ya bisa semasif dan bisa semasif opini gue segitu. Cuman kalau misalnya salah ya maaf aja, karena gue nggak ngulik Tiara Andini kan, dan banyak lagu Tiara Andini yang gue denger juga kok sebenarnya gitu, dan kupu-kupu yang terbaru gue suka banget gitu. Cara baru aja tiba-tiba kupu-kupu aja. Tapi bagus. Dan apa namanya, mungkin ada kata-kata yang mereka tuh kayak yang mereka nggak terima tuh cuman karena Igun doang, rakyat Indonesia tahu. Sama ada kata-kata gue yang emang kalau nggak ada Igun nggak ada ini lagu. Bukan, kalau nggak ada Igun mungkin yang tahu lagu ini cuman nyokapnya Tiara sama Mas Yofi doang. Lo jujur aja deh, sebelum ada Ivan Gunawan di kolam renang itu lo nggak tahu lagu Bahaya ini gitu loh, maksud gue. Kecuali lo Yofi Widianto, of course bapaknya Arsi pasti tahu lagu ini gitu. Nyokapnya Tiara pasti tahu. Selain itu nggak ada yang tahu lagu ini menurut gue. Karena Ivan Gunawan kita jadi tahu se-Indonesia, dan harus terngiang-ngiang muka Ivan Gunawan lagi berenang karena lagu ini. Itu tuh. Nah itu mungkin kalau di situ sih gue emang agak salah sih kayaknya. Emang kayak nggak semua orang bisa menerima jokes itu gitu. Untuk part itu gue minta maaf, tapi untuk part gue baru tahu setelah ada Igun, gue mau minta maaf karena emang faktanya itu gitu. Ya itu juga ke gue ya. Kalau bini gue tahu, saya lagi karena dia ngefans kan.
bini gue tahu lagu itu dari lama. Makanya pas itu ada viral gue nanya, ini lagu siapa sih? Gue nanya gitu ke Yumi. Dia bilang ini lagunya Tiara Andini. Ih bagus banget, kamu dengerin gitu. Dia bilang abis itu baru gue denger. Iya, maksudnya lagu itu bagus. Cuman gue baru tahu pribadi taunya dari Igun. Dan kata-kata yang lain itu mungkin eskalasi komedi gue yang mungkin nggak bisa diterima orang banyak gitu. Ya itu ya. Jadi masalah Tiara Andini itu begitu. Terus komen selanjutnya dari @hani Faloza, saya Boti. Lucu banget. Itu lumayan banyak sih itu yang komen. Kayak gitu ya. Karena kuku kok kutekan. Ya Boti gitu. Gitu-gitu. Tapi lu aman dengan komen-komen begitu? Aman lama lo kalau kenal gue dari dulu mah gue udah sering dikira gay juga kan maksud gue. Iya, dari gue gondrong, dari gue crop top segala macam. Jadi kayak pas dibilang saya lo Boti, ya mantap lo udah tahu gue sekarang gitu. Gue gitu aja udah. Maksudnya doang. Kalau masalah-masalah dibilang Boti segala macam mah gue udah kebal banget lah dari dulu lah, kayak ya gue juga emang penampilan gue emang gini kan gitu. Iya. Buat orang nggak terbiasa lihat penampilan gue pasti kayak top of mind itu pasti hal-hal seperti itu gitu. Apalagi zaman lu gondrong, mungkin lebih gila lagi lah netizen yang baru tahu lu. Makanya dan gue yang penasaran tuh satu gitu. Maksudnya kan kadang yang komen nih Gak apa-apa, keluarin aja ntar gue bisa potong. Kalau bahaya, gue sama editor gue ahli memfilter. Tenang aja. Ini yang komen ini mukanya baik-baik banget Mal. Baik-baik aman, banget, kayak mbak-mbak hijab gitu. Maksudnya kayak lo expect hal-hal yang baik dari dia gitu. Tiba-tiba dasar lo Boti anjing gitu kan, kayak kaget gue anjing. Dari mbak-mbak yang kayak gitu kayak dasar lo Boti anjing, hidup lo rusak aja deh gitu-gitu. Maksudnya kayak wah mantap juga nih mulut dia nih dalam hati gue kayak. Nggak nyangka aja kalau mereka tahu skena perbotian juga, mereka tahu gitu. Tahu loh mereka lah, pastilah gitu. Makanya jadinya lu shock dengan ini kok profile picture-nya kayak cewek baik-baik, orang baik-baik, tapi kok tiba-tiba ngomongnya begitu. Tapi gue respect sama orang yang ngeledek gue pakai account asli. Bukan second account. Bukan foto Alan Walker diedit atau telur. Bukan foto Luffy Gear 5. Biasa fake account gitu Mal. Biasa fake account gitu fotonya. Atau idola K-popnya mereka. Biasa kayak gitu kan. Namanya pun Minjay 2719 kadang-kadang. Makanya gue respect yang ngeledek gue pakai account asli gitu. Iya daripada akun yang begitu-begitu ya. Bener. Iya emang kalau sosial media nggak semua yang kelihatan baik aslinya baik sih lo. Itu bisa aja. Lo berpengalaman banget ya soalnya. Gitu. Terus abis itu ada lagi biar ini bagus juga nih karena nanti di ending kita akan lakuin ini. Biar nggak dikira taunya julid aja. Ayo dong buat top 10 underrated kita akan bikin. Oke, nanti kita bikin. Ya bisa. Cuma nggak top 10, kita 5-5 aja. 5 kita bagi 2. Banyak banget soalnya. Gitu. Si Oslo kan nggak laku di musik, lagunya aja pada nggak ada yang tahu. Sekarang sosokan jadi kritikus, wak gue dibilang kayak gitu Slo. Katanya lu dibilang nggak laku di musik, lagunya pada nggak ada yang tahu, bilang gitu. Makanya bahasa Jawa Slo bikin. Benar kan kata lu latih ada bahasa Jawa kan? Nggak gini aja maksud gue kayak emang Coach Justin pernah menang Ballon d'Or. Kan sama aja kan sebenarnya, analoginya sama kan. Iya masuk. Nggak harus jago di musik dulu baru lo bisa kritik apa yang lo rasain. Nggak harus laku dulu gitu kan. Nggak harus laku dulu lah kan. Gue waktu ngomong itu nggak nganggap gue sebagai musisi sih, gue anggap sebagai netizen aja diri gue gitu. Sebagai pendengar, gue bukan sebagai pelaku tuh gue ngomong, gue sebagai pendengar doang gitu. Karena kalau sebagai musisi gue pasti respect sama semuanya. Tetap respect. Karena kan susah bikin musik Mal. Iya benar. Bikin musik susah Mal. Nge-cover lagu aja susah, apalagi nyiptain lagu gitu loh. Iya. Jadi kayak waktu ditanya itu gue sebagai pendengar aja sih gue. Ya dan lu udah kebal juga dengan orang yang ngomong gua aja nggak tahu lagu lu. Iya nggak apa-apa lah, emang banyak yang belum tahu lagu gue gitu. Iya benar juga. Tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Walaupun ini sebenarnya bukan teori marketing lu kan. Bukan ini mah ya sebagai netizen aja. Sebagai netizen. Dan lu kayak udahlah hajar aja. Dan lu di video tuh ngomong gue diserang nih gitu kan. Iya. Tapi kalau gue pribadi kalau itu acara ini bukannya gimana-gimana ya. Tapi kalau gue pribadi itu kan sebenarnya
kayak ngerosting orang, cuma orangnya nggak ada di situ kan. Tapi itu kalau misalkan itu acara stand up comedy, roasting dan mungkin dan orangnya ada di situ, gue ketawa dengan itu lucu banget loh. Kalau itu acara offer dan itu roasting, itu lucu banget. Cuma ya masalahnya karena ini online aja, on air jadi kena. Iya benar. Gitu. Jadi itu ya. Terus abis itu beberapa dia capek guys bikin lagu nggak ada yang viral sama sekali, makanya bikin konten agar viral segitunya dah. Dan ini enggak nih, ini asli, akun asli. Oh, akun asli. Respect. Nah, ini yang sering banget kalau misalkan gue diserang, lo diserang juga, sepi job ya Mas. Makanya ngehujat orang. Jadi dibilang ngomongnya pun lu sebenarnya udah balas mangkannya kan, dia ngomong gitu kan. Lu balas di akun lu kan. Ngehujat. Nih gua kasih tahu ya teman-teman buat komen yang begini ya. Enggak semua yang misalkan kayak gua kemarin viral soal Ria Ricis terus dibilang ini mau dompleng Ria Ricis aja karena lagi sepi job. Bro, nggak semua hal itu karena sepi job gitu. Ya itu maksud gua kayak ini nge-podcast misalnya kayak gini, nge-podcast kayak gini. Gue dapat uang kok dari nge-podcast begini. Bener. Kadang-kadang tuh nggak butuh yang sepi job tuh kayak gimana sih, maksudnya harus stand up terus 50 kota lanjut gitu apa gimana sih? Dan dari konten yang lo ledekin terhadap gue juga dapat uang kok gitu. Berarti gue nggak sepi-sepi job banget gitu, maksud gue kayak apa ya, diksi mereka untuk ngeledek orang tuh dikit aja menurut gue. Ya selalu jadi kata-kata keywordnya itu. Ya sepi job, nggak terkenal, selalu udah itu gitu doang gitu. Kenapa ya? Karena mereka juga sebagai yang ngelihat lo ngelihat gue kayak mungkin performer, mungkin seniman atau segala macam. Kalau misalnya lagi nggak kerja sesuai apa yang diekspektasi mereka, berarti ya nggak ada job gitu. Misalnya gue ngeliat gue duduk doang nih, nggak nyanyi, nggak laku nih orang nih gitu. Kayak lo nih podcast. Padahal kan lo podcast ya emang banyak duit kan, maksudnya kayak dapat duit segala macam. Tapi kan orang taunya lo komik, stand up comedian gitu. Iya. Udah nggak laku nih Kemal nih gitu. Iya. Dan walaupun ya misalkan kita viral gara-gara gua kemarin misalkan ngomongin soal Ria Ricis, lu karena kemarin Tiara Nidina Agnes Mo viral. Nih gua kasih tahu aja ya, nggak ngaruh juga, nggak nambah job juga kok kita. Bener. Nggak ngaruh, bener-bener nggak apa-apa. Lu pikir kita kayak gitu-gitu? Enggak, ini kan keresahan kita aja kita ungkapkan kan. Kalau gue sih jatuhnya kayak nanya aja gitu. Bener. Tapi kan nggak, sepi job ya, makanya bikin sesuatu yang viral. Nggak ngaruh sama job. Bener. Nggak nambah kok job kita. Nggak ngaruh, sumpah. Iya, gak ngaruh aja. Ngaruh. Iya, jadi kalau yang komen begitu, gue kesel juga tuh sama komen. Iya. Kalau lu kan bikin top 5 komen ini kan, itu termasuk komen yang gue kesel tuh. Sepi job ya? Iya, ngapain? Dia nggak tahu kita juga, maksudnya dia nggak tahu hidup yang dia ledekin gimana segala macam. Cuman itu tadi gue bilang kayak menurut dia diksi pilihan dia itu bisa menyakiti hati yang orang yang mereka benci gitu, padahal enggak. Iya. Nah ini buat yang lagi nonton, coba komen di bawah siapa orang yang kontroversi tapi jobnya makin banyak. Banyak sih, ada-ada aja sih. Ada-ada aja sih sebenarnya. Kalau kita flashback misalkan kita ngomongin Karin gitu-gitu, Anya dulu kan, kayaknya dulu sempat kontroversi kan, tapi banyak-banyak aja jobnya. Vicky Prasetyo. Oh iya benar. Jadi banyak-banyak aja ya. Iya banyak-banyak aja. Iya. Tapi kalau kita jujur buat gue dan Oslo tidak ngaruh ya. Gak ngaruh. Karena buktinya kita gini-gini aja. Mungkin itu di skena kabar-kabari berlaku dan skena silet berlaku. Cuman kalau misalnya insert. Iya, gitu. Misalnya kalau underground kayak kita berdua mungkin kayak itu nggak berlaku. Gak ngaruh. Sumpah nggak ngaruh. Terus pun kalaupun kita mau ngeblow up ini kita misalkan kita mau ngomongin soal kontroversi kayak gitu-gitu, kita mau ngeblow up gitu. Kalau lu masih mending bisa dikepoin lagu lu. Gua kepoin apa gua? Kan nggak ada, masa materi stand up gua. Ada materi lu yang dulu di YouTube kan banyak banget. Atau nggak podcast maksudnya ya nggak ngaruh juga gitu. Maksudnya kalau di gua sih nggak ngaruh ya. Mau kayak gitu-gitu ya. Tadi juga dibilang nih, ada sadar nggak sih sebenarnya itu cuma caranya agar orang-orang kepoin dia, otomatis denger lagunya. Ini trik marketing. Tadi udah kita bahas gitu kan. Bukan gitu. Kalau nggak ganteng mulutnya jangan lemes bang. Kayaknya lu kalau fisik mah sering banget dikatain anjing juga nih orang-orang. Lumayan dan gue sadar banget itu emang kayak menurut lo gue kayak gini kenapa gitu. Bertampilan gue kadang gondrong, kadang rambut gini, kadang segala macam ya karena nggak ganteng. Minimal kalau nggak ganteng orang lihat gue udah. Orang kalau nggak ganteng usahanya banyak mal. Iya bener juga. Dan emang ya udah gitu, dan kalau masalah fisik dan lain-lain segala macam ya udahlah gitu. Emang yang ngatain gue juga jelek juga. Maksudnya kayak sorry enggak.
Abang anjing lah. Ya. Iya, enggak maksudnya ya udah pas gue liat yang ngatain gue jelek kayak gue liat untung enggak di-protect kan Instagram gue liat mukanya. Malah kasih nama dia gue jadinya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Ya kalau Nicholas Saputra mungkin lu jiper ya. Ya iyalah. Benar lagi. Dan kalau Nicholas Saputra juga Mal enggak akan ngeledek fisik orang. Iya. Ngerti enggak lo, orang yang kalau udah ganteng banget enggak ngeledek fisik orang lah. Iya justru. Kecuali temen tongkrongannya. Iya, ada bencana di tongkrongan. Iya. Kalau orang jelek ngatain jelek mah udah karena dia sakit hati dengan dirinya sendiri. Biar enggak sendirian aja. Biar enggak sendirian. Itu ya. Ya itu ya teman-teman ya. Pansos bang, udah lama bermusik lagunya nggak laku ya. Sama Raffi Ahmad aja kalau mau pansos baik orangnya. Berarti Tiara Andini nggak baik dong. Iya. Maksudnya ya Agnes Mo nggak baik gitu. Iya, maksudnya Tiara Andini jahat sih? Apa gimana nih? Terus second account lagi. Iya. Nasi bakar panas. Sama Raffi Ahmad aja bang baik dia. Astaga. Sudah second account. Aduh. Jadi maksudnya apa gitu? Maksudnya mengkocak-kocak ya maksudnya ya. Ini ya kocak-kocak ya Slo ya. Enggak tiru-tiru apa maksudnya kalau lo kan yang paling lo benci Sepijop kan. Komennya. Kalau gue tuh pansos agak paling benci gue. Oh karena sebenarnya kita nggak pansos. Sebenarnya enggak. Memang di industri ini kadang emang harus ada panjat sosial lah kan. Iya. Memang ya sengaja atau tidak sengaja gitu. Entah kita naik karena siapa, kita naik karena siapa. Cuman kalau dikit-dikit lo ketemu orang baru lo bilang pansos, menurut gue kayak semua orang yang ada di industri ini kayak nggak bisa temenan menurut gue jadinya. Iya, karena jatuhnya butuhnya karena ada benefit aja. Iya. Pansos ya lah, maksudnya kayak lo deh di sini gitu dalam hati gue kayak nggak bisa ya. Jadi itu kalau ngomongin soal komen-komen hate gitu emang nggak pernah nggak bakal bisa habis ya. Dan itu selalu keywordnya selalu pansos atau enggak Sepijop atau enggak yang kayak komen-komen yang lu nggak tahu perjuangan Tiara Andini seperti apa. Bener. Akhirnya kayak gitu-gitu. Tapi ada satu komen yang ini Andini _ minimal mandi. Nah itu sering juga tuh di TikTok gue juga banyak banget minimal mandi tuh. Sama udah muka kayak jamet apalagi rambutnya ngejelekin orang minimal ngaca diri. Terus habis itu wah ini akunnya seperti yang lo bilang tadi yang kayak dari penampilan si perempuan ini terlihat baik-baik ya. Cuma ngomongnya minimal kalau ya dia nggak ada ini sih, dia cuma bilang muka lu kayak jamet aja sih. Apalagi rambutnya dibilang gitu. Jamet lumayan top komen lah di komentar gue tuh banyak banget yang bilang gue jamet. Lumayan top komen ya. Lumayan. Tapi lu komen-komen ini sebenarnya lu sempat kena mental apa normal-normal aja lo? Atau lu punya metode sendiri menghadapi komentar hate gitu? Awal-awal sih kayak seru ya. Awal-awal seru. Awal-awal seru kayak gini segala macam. Sampai abis itu lama-lama kalau yang masalah kemarin kayak berhari-hari malah. Oh. Berhari-hari nggak berhenti notif lo. Abis itu masuk ke DM gue juga gitu. Ada yang pakai 3 account sekaligus, orangnya sama. Gitu-gitu. Jadi lebih ke ini ya. Bukan kayak kena mental juga enggak, cuman lebih mengganggu kestabilan gue untuk menjalani hari aja. Karena kan kerjaan gue di handphone juga mal. Iya. Otomatis gue mau kerja ada notif masuk kayak keliat segala macam. Cuman ya ada juga tuh kena gini ya rasanya ternyata gitu. Karena ini baru pertama kali gue diserang. Belum pernah yang semasif ini, belum pernah gue. Oh, kalau kemarin yang top 5 komen mah nggak terlalu gimana ya? Nggak, selama ini kan top 5 gue juga lumayan sering nyenggol juga kan gitu. Tapi aman-aman aja. Aman-aman aja gitu. Kalau ini emang berat banget. Maksudnya kan kalau yang biasa tuh 50-50, ada yang belain, ada yang ngeledekin. Ya. Ini kayak ball possession-nya udah kayak Barca Guardiola, ngerti gak lu? Oh siap, Barca Manchester United final Liga Champions. Maksudnya udah gila banget nih, udah gak imbang nih ball possession-nya ini. Nah itu tuh lumayan kena gue kayak. Tapi jangan salah loh, Barcelona Inter Milan ball possession menang Barcelona, Inter Milan yang lolos. Nah itu dia. Yang menang, jadi belum tentu juga ball possession banyak menang slow. Makanya, itu kan Eto'o jadi back kiri kan dulu. Iya makanya berarti kalau lu bilang soal analoginya ada ball possession kan dengan Eto'o tadi, walaupun kita berdua Milanisti. Iya, walaupun kita Milanisti, fuck Inter. Iya, merda. Tapi biru jelek. Terus dikatain lagi sama fans Inter. Aduh, enggak, kalau fans bola mah cakep. Nah, terus habis itu berarti kalau misalkan ball possession-nya dimenangi netizen,
Bertahannya aja, lu parking busnya aja harus kuat. Benar bertahan. Lu tinggal nyari momen counter attack doang, Slow. Iya, gue lupa akan ada teori Catenaccio tuh gue lupa malah. Iya, sorry, kita harus jadi Catenaccio. Bener. Bener. Bisa parking bus kata siapa, lu nggak ada potensi menang, masih bisa menang. Iya. Counternya sekali, foto Tiara Andini upload berdua sama lo, counter attack, gol. Juara Liga Champion, menang, Slow. Bener. Catenaccio. Kan kita Liga Italia kita. Gitu. Itu yang jujur yang bikin gue bertahan juga defensif itu, Slow. Iya, kalau diserang defense dulu aja. Nanti kalau ada momen counter baru counter. Karena mental itu lagi agak terasa mal karena back Milan juga lagi nggak ada yang bagus juga kan juga jadi nggak ada yang masuk ini ya. Tomori aja nggak dipanggil Inggris ya, Bang. Kan? Aneh banget lah. Aneh banget. Gue kesel banget. Aneh Tomori padahal bagus banget di FIFA karir gue. Iya. Tomori tapi uji coba padahal ikut Tomori anjing, kesel banget gua sama Tomori enggak ikut. Gila. Tapi kasih ada Theo Hernandez, ada Theo. Mike Mignon kan main di Giroud juga main Giroud masih main. Jadi aman lah. Jadi makanya minimal kalau misalkan dia yang penting musuh enggak nyetak gol aja. Lu bertahan aja enggak harus counter juga draw 1-1 0-0 kan udah aman juga. Bener. Secara poin tetap lu menang karena lu bertahan. Makanya Slow ya. Gue tuh selalu bilang sama orang yang lagi diserang sebenarnya kalau lu kan dibalas-balesin, menurut gue itu lucu kan, gue bacain komen dibalas-balesin, anjing lucu banget lagi Oslo. Bahkan yang kayak jadi lu siapa, kau siapa ya, kayak gitu-gitu kan. Itu tuh Yumi ngakak banget. Pas baca gue juga anjing Oslo lucu banget. Tapi memang kalau ibaratnya gue tuh selalu bilang sama orang yang diserang, jangan langsung berkomentar atau jangan langsung bales, tenang aja dulu, santai. Ya tadi kita bilang parking bus aja dulu, bertahan aja dulu gitu. Kalau lu draw, lu 0-0 tadi, lu dapat poin 1 kan? Secara nggak langsung sebenarnya ya sama-sama poin 1, jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nah kalau udah di situ, elegannya tetap dapat gitu. Oh iya benar. Jadi secara nggak langsung lu tetap secara pride lu tuh kayak lu ini aja kok omongan lu kayak ya gitu-gitu aja, gue nggak merhatiin juga. Gila. Itu lebih sakit hati tuh yang komen-komen begitu. Karena dia nggak menang, Slow. Bener. Dia draw, nggak mau yang orang ball possession dia menang, kan dia maunya menang. Nggak mau draw 1-1 dong. Iya bener. Mereka maunya menang ya. Maunya menang, berarti kalau lu bertahan, lu nggak komen apa-apa, lu nggak, bahkan lu ya santai-santai aja hidup aja kayak gitu. Itu tuh kayak wah, itu sakit hati banget. Kita gila sama Oso dapat analogi baru. Analogi ya kan? Untuk bintang tamu yang lain. Gue dapat wejangan dari orang yang sering parkir bus teman-teman. Iya, kayak sudah pengalaman. Kalau saya mau Justin Bieber, mau fans JKT, zaman dulu gue bikin materi JKT. Oh iya benar. Bieber, Justin Bieber, wah udah gila itu fans bola dulu. Kalau yang ngikutin gue udah tahu banget lah gitu. Tapi bagus tadi Mal, kata-kata yang lu bilang kayaknya kalau lu bikin seminar cara menanggapi hate kayak laku sih. Dengan Catenaccio. Ada fungsinya ngefans Liga Italia. Ada fungsinya. Itulah kenapa gue ngefans Paolo Maldini sampai sekarang. Kan, benar. Karena defense itu penting. Defense good offense wins the game, ya kan? Good defense wins championship kan? Iya benar. Siap. Jadi defense aja, defense. Kan lu udah nyerang sekali tadi. Benar. Ngomongin Tiara Andini Agnes, mau kan nyerang. Benar. Udah defense aja. Benar. Sama kayak main FIFA ya, semua orang bisa nyerang, cuman belum tentu semua orang bisa bertahan. Itu dia. Lo kunci lo main FIFA kan lo jago bertahan sebenarnya. Iya itu dia. Iya benar. Kita dapat konklusi. Terima kasih udah nonton podcast episode selesai. Masa selesai. Enggak, tapi ini gue kasih tahu buat yang lagi nonton juga. Mending kalau misalkan kalian itu kan energinya segede itu ya. Energinya segede itu daripada ngata-ngatain Oslo. Mending lu ngata-ngatain orang yang ngebakar panggung, Slow. Nih, gua ada ini beritanya udah dari, kan kita tag-in hari Senin, ini tayang hari Rabu. Iya. Berita ini hari Senin ini yang pas kita tag. Bener. Soal ada kerusuhan di konser musik Lentera Festival di Pasar Kemis Tangerang. Itu ada NDX-AK ya, NDX-AK sama Guyon Waton. Kata ada Phil Koplo juga, mereka nggak jadi manggung karena nanti kronologinya ditampilin ya sama editor. Cuma yang jelas adalah intinya mah kabur terus habis itu nggak jadi manggung, tapi penonton udah ngumpul, udah rame, ya intinya dibakar kan itu panggung kan. Iya. Ya soundnya gini. Nah ini kalau gue sih pribadi, kalau misalkan kalian lihat dari storynya, ini ada dari Mbak Ima _RV, dia bilang itu barang-barang udah dikumpulin puluhan juta, sound systemnya malah dibakar, jadinya malah jadi rugi, padahal kan nggak salah vendor. Iya. Salah oknum ini. Yang lari kan panitianya kan? Panitia ada satu orang doang, ada fotonya kan? Oh iya. Iya, jadi satu orang doang, tapi gara-gara itu vendor-vendor lain jadi kena gitu. Makanya buat yang suka ngancur-ngancurin panggung gitu, waktu BMTH juga gitu naik-naik ke atas panggung gitu. Kalian itu kalau
jangan kayak gitulah, maksudnya boleh memang dirugikan juga karena lu datang lu bayar tiket gitu, tapi lu juga pikirin orang lain gitu, maksudnya itu ada vendor-vendor yang panggung kan bukan urusan bintang tamu, benar. Tapi kan urusan kan orang, misalkan gue bikin acara musik, gue IO-nya, gue ngundang lo, ini meja semua, ini kan meja gue sewa, masa ngapain gue bawa meja gue ke acara gitu, nah yang lu bakar gue bukan mejanya, lu bakar punya orang gitu mah. Gitu. Jadi sama-sama rugi intinya. Maksudnya lo yang datang udah, kalau nggak salah harga tiketnya 115.000 ya. Iya. Kalau nggak salah. Ya itu memang bukan nominal yang kecil lah ya. Iya, maksudnya itu mahal 115.000. Terus lo tiba-tiba konsernya gagal, lo berhak untuk marah. Cuman untuk melakukan vandalisme menurut gue enggak sih. Iya, itu memang kebiasaan ya barbar gitu udah. Barbar. Udah jadi, berapa kali berita sih sering. Dan mungkin mereka juga nggak tahu kan mana muka panitianya waktu di situ kali ya. Iya nggak tahu. Dia kira emang ditipu aja intinya gitulah. Cuman kan untuk lo sebagai manusia yang udah tumbuh sampai jadi orang dewasa, menurut gue sebelum melakukan bakar-bakar sesuatu, sebelum gebuk-gebukin drum, sampai gue liat ada yang bukan drum tuh, aduh sakit banget hati gue anjing. Kenapa sih lo? Enggak, alat musik dihancur-hancurin coy. Padahal kan itu punya vendor. Iya, bisa aja punya bandnya. Iya, bisa aja punya bandnya gitu. Dan karena satu orang doang nih yang lari nih, satu orang ya? Ya si panitia ini yang merugikan itu, jadi kayak semuanya jadi rugi. Dan menurut gue tetap yang kekerasan di atas segalanya itu menurut gue nggak bagus aja menurut gue. Iya, maksudnya kan bakar-bakar malah, maksudnya kayak ibaratnya kalau mental kita masih gini, mana bisa kita menang dari AI gitu maksud gue. Lo sosok mau ngalahin AI, cuman lo mental lo masih kayak gini gitu loh. Iya. Jangan heran kalau beberapa tahun ke depan lo diganti robot. Sumpah. Orang-orang kayak yang bakar-bakar tuh mudah banget diganti. Lu jangan heran lu nggak boleh keluar rumah, lu ditutup sama robot lu. Asli. Semua oknum, pokoknya semua aparat ganti robot lu. Iya. Gak bisa lu keluar ditembak lu, sumpah. Gak bisa. Ya gara-gara orang lihat semua. Aduh. SDM memang susah, IQ 78. Susah. Iya makanya IQ 78 dia agak-agak PR nih emang. Tapi gue kan kalau yang BMTH sama tuh, BMTH waktu itu nggak jadi manggung juga, apa ibaratnya karena panggung goyang apa segala macam gitu kan, jadi karena nggak safety lah gitu menurut BMTH, pihak BMTH. Terus mereka kabur, terus habis itu Bang Rafael naik kan chill gitu kan, terus gue tuh diserang juga Slow waktu itu. Gue bilang, karena kan gue sering collab sama Bang Rafael tuh, udah sama Bang Rafael sering banget ke podcast ini kan. Gue diterakin gini, "Weh Kemal, bilangin tuh ke Rafael, anjing lu kasih tahu kan dia temen lu." Jadinya gue diamanin juga karena gue takutnya diamuk masa juga. Gue ngerasain di situ aja kayak, lah apa hubungannya sama gue? Maksud gue kenapa jadi keamanan gue juga jadi maksudnya keselamatan gue juga jadi ini juga, jadi gue jadi takut juga gitu loh. Bener. Nah kayak gitu-gitu yang amburadul naik ke panggung, drum dipukul-pukulin. Katanya apa mikrofonnya apa stand mic-nya Oliver Sykes-nya dibawa kayak gitu-gitu. Emang kita tuh kalau IQ 7 nih, kalau kalian itu merasa IQ kalian rendah, kalau gue bilang jangan datang ke konser, jangan. Ya. Kalau kalian gini, kalau kalian merasa kan nggak ada yang merasa IQ-nya rendah sih. Benar. Kalau menurut temen lu IQ-nya rendah, ya kalau bisa ya nonton YouTube aja. YouTube aja. Nggak bener lah, nggak semua lewat kekerasan. Nggak, itu yang kekerasan juga menurut gue oknum-oknum juga kan. Dan gue yakin orang yang berdamai, orang yang damai, yang smart, yang pinter datang ke lokasi juga ada. Tapi kan dia nggak ngelakuin kekerasan. Tidak begitu. Nah itu tuh maksud gue, ya bergabunglah dengan circle yang pintar-pintar ini teman-teman. Dan gue yakin setuju orang yang ngebakar, yang ngejarah ataupun apa itu semua kita setuju. Udah pasti kita setuju lah, satu suara lah gitu. Karena gue kalau waktu konser apapun kalau nggak jadi udah paling teriak-teriak doang, refund udah. Iya, paling refund doang karena hak kita memang. Itu hak kita. Tapi kalau ngancurin, ngancurin ya. Dan dari sisi performer menurut gue nggak ada niat dari performer pasti untuk membatalkan acara. Nggak ada. Pasti emang kalau emang musisi pasti seneng dapat panggung mah, seneng lah. Maksudnya mau manggung dimanapun pasti seneng. Kalau misalnya acaranya batal, mungkin itu tadi paling memungkinkan adalah mungkin bayarannya belum sesuai dari perjanjian. Atau emang yang panitianya nggak beres aja udah.
Jadi jangan ada, gue nggak tahu ada nyalahin artisnya apa enggak, menurut ada nggak sih? Nggak ada kayaknya. Nah kalau misalnya ada yang nyalahin artisnya ya jangan disalahin artisnya. Dan kalau misalnya udah panggung udah berdiri, alat-alat udah berdiri, udah pasti juga bukan kesalahan vendor menurut gue. Karena alatnya udah ada di situ gitu. Jadi untuk nextnya aja nih, buat nextnya kalau misalnya ada konser yang tidak berjalan dengan baik dan benar, lo perhatiin kalau misalnya lo udah di hari H datang di jam yang benar, tapi panggungnya masih belum terbangun, mungkin vendor yang salah. Itu mungkin vendor yang bisa lo salahin. Tapi kalau udah panggungnya berdiri tegak segala macam, alat udah lengkap semua, lighting semua ada, lo lihat di sela-sela mata lo ada artis yang lewat backstage, habis itu konser nggak berjalan, itu berarti panitia yang salah. Jadi lebih diteliti aja gitu, jangan langsung main ancur-ancurin gitu menurut gue. Lo ada kejadian gitu sih lo, maksudnya batal manggung atau apa yang kayak gitu-gitu, anarkis ini? Gue di hari H sih nggak pernah yang batal banget. Oke. Cuman kalau yang di-cut lagu lumayan sering gue. Maksudnya di-cut lagu itu? Misalnya gue durasi gue 45 menit. Tiba-tiba mas 3 lagu aja gitu. Kok kenapa itu? Maksudnya karena apa itu? Gak tahu deh gue. Mungkin karena sebenarnya itu impact dari band yang sebelumnya kali. Karena dia agak ngaret segala macam. Cuman gue lumayan sering berantem tuh gara-gara itu. Bukan gue yang berantem sih. Maksudnya kayak kesel aja gitu. Maksudnya gue udah gue kan pengen menghibur, gue pengen, gue suka manggung segala macem. Jadi kalau tiba-tiba lagunya di-cut tuh kayak agak ya sedih deh gitu. Tapi gue tetap manggung. Green Day aja maki-maki kan? Iya. Apaan 1 menit? Beberapa menit lagi tuh Green Day. Iya, maksudnya. Ada tuh. Jadi ya tetap gue tetap gue jalanin kewajiban gue gitu, manggung gitu. Tapi dalam hati agak kayak ya 3 lagu doang nih gitu. Ya padahal bayaran udah full sebenarnya. Iya. Bayaran udah full gitu segala macam. Jadi gue pengen nggak mau nerima bayaran itu tapi kerjaan gue cuma dikit gitu loh. Iya jadinya kayak. Walaupun menurut kalian ya enak lah gitu ya jadi gaji buta gitu. Cuman gue pun main musik bukan cari duit juga gitu. Bukan murni untuk cari duit. Iya passion. Emang juga. Seneng main musik gitu. Jadi ya udah. Ya makanya sekarang banyak komentar yang bilang lu adalah content creator bukan musisi. Sebenarnya lu sakit hati juga sih lo ya. Lu bikin posannya kan waktu itu kan. Iya tapi gue gak bisa menyalahkan full juga ke mereka. Lu kenapa mulai bikin konten itu awalnya? Iseng mal. Oh ternyata viral. Abis itu ada teori waktu itu kayak yang pernah gue dapatkan. Lo kalau mau gede di TikTok yang penting kuantitas katanya. Ya udah akhirnya konten itu viral satu, besok-besoknya gue lanjutin aja tiap hari. Lucu nggak lucu gue post aja mal. Oke. Tapi ternyata konsisten. Rupanya makin lama makin naik, followersnya makin naik ya gitulah ibaratnya, dan gak ada effortnya juga kan konten itu. Lo cuman HP doang, kamera depan ngombong doang udah. Sama CapCut doang, CapCut juga subtitle udah bisa otomatis, tinggal benerin dikit loh. Iya juga ya. Dan lu justru sekarang punya metode gimana caranya viral malah lo. Lewat bikin konten tadi yang lu bilang konsisten aja, bikin yang kuantitas aja, kualitinya udah nggak usah terlalu dipikirin. Karena memang kebanyakan kalau kita bikin konten yang terlalu niat, gambarnya bagus malah nggak viral. Iya benar. Tapi begitu bercanda-bercanda lewat handphone viral. Karena organik lo. Karena organik. Orang sekarang kalau gambar yang terlalu bagus kayak susah digapai gitu loh. Sebenarnya kalau organik gitu enak. Makanya gue nggak peduli lagi sama feed Instagram gue malah sekarang mal. Oh iya. Dulu kan kayak gue atur banget nih, ini visconya harus yang presetnya segini, saturationnya kurang deh. Bodoh ya, gue sekarang naruh Instagram dan semua social media sebagai orang bisa ngeliat gue ngapain aja udah. Gue nggak peduli visualnya gimana, kecuali video klip gitu. Ya itu baru itu baru bener pikirin lah. Artwork lagu itu baru gue pikirin. Temen kalau Instagram dong mah lama kelamaan cuma jadi tools buat apa ya, kayak CV aja sih menurut gue Instagram sekarang. Iya jadi nggak usah terlalu tonnya apa sama-sama misalkan colornya kuning biasa gitu kan orang kan. Ini udah fakir udah hajar aja. Karena bukan itu yang jadi apa namanya senjata utama gue, bukan fit yang bagus gitu. Mungkin kalau beauty blogger mungkin butuh untuk fit bagus gitu segala macam. Kalau buat gue sih kayaknya enggak deh gitu. Cuma lu soal ini juga soal genre lu ini kan lu kemarin sempet upload lagu baru dan itu kayak semi rock and roll gitu ya, rock and roll jatuhnya udah. Itu lu ganti lu berarti emang lu nggak terlalu ini juga, maksudnya udah sekarang yang penting keluarin lagu atau gimana? Iya. Jadi gue sekarang tuh lebih ke kayak bikin lagu tuh udah lumayan nggak takut mal. Jadi pengen
bikin lagu apa yang gue pengen aja. Kalau yang gue bikin terakhir tuh kemarin kan judulnya Do I Care Too Much. Itu karena gue dari SMP SMA gue emang lumayan dengerin apa ya, alternatif rocknya Inggris. Siapa? Kayak The Cooks. Oh, The Cooks. The Cooks kalau Blur kan yang 90-an. Ini yang zaman yang 2000-an lah, kayak The Cooks, The Fratellis, ada segala macam. Dan emang gue emang lumayan dengerin, gue terutama The Cooks sih. The Cooks tuh gue suka banget. Oke. Dari dulu pengen bikin lagu seperti itu dan dapat rezeki dari Tuhan tuh, kayak dapat inspirasi bikin lagunya tuh baru sekarang gitu, dan keluarin aja udah gitu. Dan yang gue pikirin sekarang kayak gue keluarin musik aja deh udah. Oh, soalnya beda banget tuh sama lagu lu yang lama-lama kan. Termasuk beda kan baru. Dan itu berarti teori lu bikin apa istilahnya, teori tadi lu bikin konten keluarin lagu keluarin konten aja, ini lu terapkan di musik enggak? Keluarin aja musik gitu. Keluarin aja. Karena di dunia sekarang kayaknya Mal sebagai musisi. Mana yang kena aja udah. Kayaknya ya. Ya tapi tetap harus di musisinya juga enggak asal-asalan gitu maksud gue. Iya. Intinya tetap rilis lagu aja, tetap berkarya aja. Dari dulu juga sebenarnya gitu sih, sebenarnya lo berkarya aja, mana yang akhirnya pecah udah itu, yang lain bakal ngikutin sih lagu-lagu lo yang sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Si apa namanya Blink aja baru album keberapa baru keluar kan, maksudnya baru pecah pas yang All the Small Things kan. Bener. Jadi memang kebanyakan kalau dulu ya udah ngeluarin aja terus bikin terus aja. Bahkan Bilal aja nggak tahu niscaya baru viral 2024. Itu kan 2021 loh. 2021 dan itu dia bikin bercanda lagi, dia cerita kan. Karena ada temannya bikin lagu Daft Punk mau main di kafe gitu, terus gue mau bikin lagu yang joget-joget gitu. Ya udah terus tiba-tiba viral. Makanya nggak ada yang tahu kan maksudnya apa namanya. Tapi ada juga artis yang begitu single pertama langsung meledak banget gitu. Iya, tapi abis itu lagu kedua ketiga kan nggak meledak. Nah itu belum tahu kan, maksudnya kayak tanggung jawabnya juga beda-beda lah maksudnya. Intinya kan berkarir menurut gue nggak cuma musik doang sih, konsistensi doang sih Mal. Iya, soalnya makanya gue di era sekarang kan era semuanya single beda sama dulu album kan. Makanya di era single ini gue nggak terlalu suka gue slow. Karena akhirnya bergantung sama satu lagu. Bener. Sementara kan kalau misalkan kita ngomongin full album ya, misalkan album Sheila on 7, sebenarnya dari album Sheila on 7 aja ada kok lagu yang kita nggak suka. Ada. Ya kan pasti ada satu, walaupun misalkan hitsnya 1, 2, 3, tapi kan lagu 5, 6, 7 mungkin kita nggak terlalu suka. Tapi ya udah karena keluar satu album jadi kelihatan yuk kita dengerin aja karena udah kebeli satu album kan kayak gitu. Dan ada lagu yang kita suka cuman nggak dijadiin single. Iya, kan? Tapi ada di lagu itu, apa maksudnya ada di album itu. Makanya gue nggak terlalu suka yang single ini karena behaviornya jadi lu setiap single harus viral, harus viral. Jadi kayak capek sendiri. Bener. Sementara kan kalau kita bikin 10 lagu mungkin yang viral cuma 3. Yang maksudnya yang didengerin orang gitu. Apa namanya? Pikiran-pikiran orang yang karena sosial media ya, jadi kayak ada kecenderungan harus viral, itu yang bisa ngeblok pikiran lo juga sih menurut gue. Iya, makanya jangan ya. Apalagi kalau musisi-musisi yang mungkin baru mau berkarir di era sekarang gitu. Misalnya udah bikin 3 single tapi gak viral-viral, dia bakal merasa dirinya gagal coy. Iya. Itu gak baik menurut gue. Iya, bayangin kalau Blink tuh ya berarti sebelum ini, kalau yang dari gua buka di Spotify ya. Ini kita garis besarnya tadi kan lu bilang baru ngeluarin 3 lagu gagal, akhirnya jadinya depresi atau enggak, kayaknya gua enggak berbakat jadi musisi. Jadinya kan bikin mental jadi jelek ya. Blink aja ya. Dia itu 1994 Buddha kan albumnya. Terus abis itu Cheshire Cat 1994, Dude Runs 1997, baru Enema of the State itu tahun 99. Jadi dia udah bikin satu album aja kurang lebih lagunya ada 14. Berarti kalau setiap album ini Dude Runs aja 15, berarti anggap aja let's say ada kurang lebih berapa tuh? Anjing gua kalau matematika tolol. 14 tambah 15. Enggak, 14 berarti 14 kali 3. 14 kali 3 12 1 ya ada 42 benar. 42 lagu dia keluarin dulu baru keluar All the Small Things. Maksud gua gitu. Iya. Nah, lu bayangin lu di target sekarang di dunia sosial media dengan 3 lagu udah harus viral, kan mental banget loh. Iya, mental. Maksudnya gitu, maksudnya intinya gitu. Iya, makanya mental. Jadi menurut gue ya tetap bikin lagu aja. Sebenarnya gue juga agak kurang setuju dengan
yang sekarang per single ya, karena gue tumbuh dengan musisi yang beralbum kan. Gue denger musik beralbum terus, gue beli ke toko kaset, ke toko CD dulu. Gue pengen dari dulu tuh pengen jadi musisi yang seperti itu gitu. Cuman karena sekarang udah kayak gini nih sistemnya, ya mau nggak mau harus diikutin gitu. Iya. Nah kalau nggak kayak Hindia, kayak Baskara nggak mau keluarin single. Dia maunya full album. Kalau lu mau dengerin lagu gue harus full album karena ini berentetan nih setiap lagu. Ya mau nggak mau lu harus ibaratnya jangan ngikutin pasar, jangan ngikutin kebiasaan orang, lu bikin aja sendiri versi lu. Emang kalau lu mau full album aja terus. Iya. Kayak gitu. Nah ini sekarang kita ada di sesi pertanyaan netizen ya. Yoi, ini ada, siap. Ini dari Ferry Alfiandi, ini lumayan sering, ini followers gue yang lumayan cukup aktif ya. Dari 1 sampai 10 seberapa happy Bang Oslo pas Celtics juara kemarin? Gila. Kalau gue kasih tahu intermezzo ya teman-teman ya. Gue pertama kali kenal Oslo itu kan lagi main di Tory Bar kan. Kita lagi nongkrong karena di Covid kita bingung mau nongkrong di mana. Terus ada Tory Bar, kita nongkrong di Tory Bar. Gue ingat banget Oslo tuh nyamperin gue, dibilang lu Lakers ya, gue Celtics bro. Lu di hati gue, oke juga lu nyamperin gue ngomong Celtics. Padahal gue belum kenal lu. Iya tapi lu ngomong kayak gitu, gue langsung shock gitu. Oh lu maksudnya kayak gitu. Lu Lakers kan, gue Celtics dulu. Wajib, oke juga lu belum kenal tapi udah Celtics Lakers gini. Gitu tuh makanya. Bukan Milan lu ngomongnya Celtics Lakers, inget gue. Karena kalau Milan kan kita sama soalnya. Kita sama soalnya gitu. Nah tapi dari 1 sampai 10 berapa lu kemenangan Celtics kemarin? Versi lu aja Solo. Gue mau jawab 11. Cuman 10 aja deh karena menurut gue predictable menurut gue. Karena ini ya gampang jalannya menuju. Jalannya lumayan gampang menurut gue. Final. Kecuali ada Jimmy Butler kemarin. Iya. Dia sibuk ya. Kayaknya di East yang bisa menahan Celtics untuk tahun ini kayaknya Miami Heat doang gitu. Oke. Jadi makanya beberapa bilang kalau Celtics ini menuju final tahun ini paling gampang gitu. Dan secara tim sebenarnya Celtics di tahun ini lebih lengkap daripada tahun sebelumnya. Deep banget sih menurut gue. Iya, Jrue Holiday, terus habis itu ada Kristaps Porzingis walaupun banyak gak main ya. Derrick White coy, gak nyangka gue. Iya, jadi secara keutuhan sebuah squad nih Boston Celtics ini, kalau kemarin sempat ngobrol juga kalau Boston Celtics ini gak juara tahun ini, juara NBA itu tolol banget Boston Celtics. Untungnya dia beneran juara. Emang dia waktunya juara sih. Iya, sama ini sih waktu Nuggets sudah tersisih. Gue kayak udah menang deh nih. Bisa ya? Iya. Kalau ada Nuggets tadinya lu kalo masih Nuggets takut. Agak lumayan takut. Ya Jokic kan agak alien ya malah. Iya. Itu gila itu orang. Hebat juga Minnesota Timberwolves bisa ngertiin. Bener. Oke juga. Jadi itu dari 11 ya kalau dari pertanyaan ini 11. Iya. Wah ini apa nih? Top 5 Aida Ral, sulit banget. Top 5 yang dilakukan Cogan saat live. Yang dilakukan Cogan saat live apa top 5? Apa aja soalnya? Saat live Instagram ya, atau live TikTok mungkin. Iya nih live TikTok apa aja? Harus bindeng gitu. Gimana aja bro? Mulut harus miring dikit memang. Mana bro gini. Vape jangan lupa vape. Jangan lupa jangan sekedar nge-vape doang ya. Lo harus isi liquid juga di live itu. Isi liquid. Harus ada teman, nggak boleh sendiri. Iya, kan interaksi. Buang ke samping. Salah kalau lagi live ntar violation. Iya benar, kena violation ya. Terus ada kayak ngobrol-ngobrol sok sibuk gitu sama temen yang nggak in frame. Oh iya. Itu harus ada. Kemarin lu jalan sama dia jadinya gitu kayak sesama Cogan berinteraksi. Iya benar. Iya banyak deh pokoknya. Itu ya. Jadi itu udah 2 tadi ini harus ada interaksi 3. Berarti kalau yang kedua apalagi slow, 2 lagi slow. Benerin rambut. Benerin rambut tipis juga. Padahal nggak boleh berantakan rambut. Nggak boleh. Atau emang sengaja berantak, dia rambutnya udah rapi. Berantakin dulu, habis itu balikin ke tempat yang sama sih. Jadi sebenarnya rambutnya udah bagus nih. Udah bagus. Tapi sengaja diberantakin biar dia benerin, jadi ada momen ngaca-ngaca pas live ya. Mungkin referensi dia terhadap orang ganteng adalah sering megang rambut. Iya, bener. Ya, udah deh. Berarti yang pertama apa slow? Yang dilakuin saat live mungkin yang pertama adalah tadi apa aja tadi ya? Tadi kan udah itu rambut udah, vape udah buang. Interaksi harus ada interaksi, nggak boleh sendirian. Oh sama ini, kalau dipuji jangan langsung diterima malah. Jadi gimana tuh? Ini teori yang gue dapatkan. Jadi kayak misalnya misalnya ada yang komen, Bang, lo rambut pendek ini lebih fresh deh misalnya gitu. Oke. Kita nggak boleh langsung iya makasih, nggak boleh. Oh nggak boleh. Kalau gue lebih suka pas panjang kemarin sih gitu. Kayak jangan.
Jangan langsung diterima pujian ya. Jangan langsung diterima. Jangan langsung, harus ada denialnya harus ada. Oh iya harus gitu. Oke juga sih kalau menurut lu. Oke, tapi gue jujur aja lebih suka rambut panjang sih, Bre. Bener. Terus teman lu juga harus kayak nyaut gitu kayak, "Iya, Bre, kalau waktu rambut panjang sih oke, ganteng banget sih, Bre. Mana aja lu bungkus tuh cewek kan." Kayak gitu. Iya, tapi enggak apa-apa, gue biar fresh aja sekarang. Bener. Gue mumet aja gitu. Terlalu banyak cewek nyamperin gue gitu. Harus gitu ya. Harus. Itu ya. Waduh. Dari yourhell.hell, kenapa tenis? Kenapa tenis lo? Mungkin banyak yang belum tahu juga, gue main tenis dari kecil. Oh iya. Gue dari kecil, dari kelas 3 SD gue udah main tenis. Di Medan? Di Medan, dari Palembang, dari Medan gue udah main tenis. Oke. Emang udah dimasukin kayak sekolah tenis gitu, gue, kakak gue, segala macam. Karena bokap nyokap gue tuh hobi tenis. Oh. Jadi olahraga mereka tuh tenis gitu. Jadi emang gue disekolahin main tenis, dan sampai SMA kali gue main tenis gak berhenti kayaknya. Oke. Terus abis itu kuliah gue stop. Abis itu di Jakarta, waktu itu lumayan rame lagi kan tenis gitu. Iya. Kayak aduh pengen nyoba lagi deh gitu. Masih bisa gak ya gue main gitu. Ternyata ya masih bisa. Jadi sekarang ketemu teman-teman yang tepat, ketemu teman-teman yang asik juga gitu. Jadi ya udah main tenis terus sampai sekarang. Bahkan kemarin ikut turnamen gitu gue. Oh sempet ya lu ya? Sempet gitu. Menang nggak? Ada yang menang, ada yang kalah gitu ya, biasa lah. Maksudnya nggak mungkin menang lah. Banyak kan ada yang orang nggak berhenti main tenis juga kan ada kan. Jadi pasti tetap kalah lah. Iya. Jadi itu alasannya kenapa tenis tuh ya? Terjawab tuh ya. Iya. Selanjutnya mau masak apa yang mulia Chef Oslo? Lu mau masak apa? Itu tuh ada juga tuh sekarang kalau misal kita lagi ngerosting orang atau segala macam, let him cook gitu misalnya gitu. Oslo sedang memasak gitu. Iya. Next masak apa ya? Next lagi menyantap hidangan aja. Oh buah dari viral kemarin. Jadi menyantap. Sekarang waktunya makan. Buah dari yang viral kemarin itu ya. Jadi makan dulu Chef Oslo, belum masak dulu. Belum. Ya ditunggu aja gebrakan selanjutnya ya. Oslo apa lagi ya gitu. Kenapa Bang Oslo kalau fashion pakai baju cewek? Karena apa ya? Waktu itu mulainya tuh karena di baju-baju cowok tuh udah mulai membosankan aja di gue gitu. Oke. Bentuknya gitu doang. Sementara yang gue idolakan tuh ya teman-temanku yang budiman, yang gue idolakan tuh kayak Jimi Hendrix, Lenny Kravitz gitu. Kayak baju-baju yang mereka pakai itu nggak ada dijual tuh di Indonesia ini di section cowok. Di section cewek itu banyak dari segi warna, segi bahan segala macam. Jadi gue sebenarnya ingin mencoba meniru mereka beliau berdua itu, tapi emang harus di section cewek awalnya gitu. Oh, makanya akhirnya keterusan terus image keterusan itu. Terus ya. Oh ya, dan lu makin kesini nyaman gitu ya dengan baju cewek itu ya. Bukannya lu gay atau apa enggak, tapi tetap karena bukan. Iya, oke. Jadi itu terjawab ya masalah baju cewek karena mengidolakan Lenny Kravitz sama siapa tadi? Jimi Hendrix. Ya, itu ya teman-teman ya. Itu juga jawaban kenapa lu suka ganti-ganti warna rambut, Slo. Warna rambut ya benar. Juga sama karena salah satunya dulu kan yang jadi inspirasi gue juga Dennis Rodman kan malah. Oh iya. Dari awal botak-botak kemarin kan kayak botak warna-warni dari dulu pengen gitu. Iya. Jadi makanya lu warna-warnain tuh karena Dennis Rodman ya. Karena Dennis Rodman pengen. Iya itu ya. Anime terbaik versi lo Bang. Wow. Berarti satu doang nih. Wow. Kebetulan wibu semua nih sampai editor-editor wibu semua. Anime terbaik versi gue ya. Iya. Aduh. Anime terbaik berarti ini satu aja sepanjang masa. Ini ada Slam Dunk tapi nggak kelihatan mungkin udah. Iya, gue tadi barusan mau gini nih gitu. Oh iya, tapi nggak kelihatan itu. Anime terbaik sepanjang masa apa lu? Sport atau enggak yang kayak One Piece-nya atau apa gitu? Gue dua sih, malah nggak bisa gue. Oh nggak bisa satu. Berarti siapa lu? Dua Karena itu. Yang dua ini pun gue endingnya sama-sama nggak suka sebenarnya. Cuman dari whole cerita gue suka banget dan lumayan mempengaruhi hidup gue. Apa itu? Yang satu udah pasti Slam Dunk. Oh udah pasti Slam Dunk. Slam Dunk gue suka banget. Ini karena dia kan ini juga ya, maksudnya ya Chicago Bulls lah. Iya sebenarnya kan menggambarkan. Sakuragi juga Dennis Rodman gitu, rukawannya Jordan gitu, dan menurut gue itu komik basket yang masih humanis menurut gue. Oh. Kalau Kuroko kan spesialnya banyak banget Mal. Iya kebanyakan. Kayak ngelempar dari sini segala macam, kayak ada kesurupannya lah gitu. Iya. Kalau menurut gue Slam Dunk masih sangat realistis gitu. Oke, berarti Slam Dunk nomor satunya ya. Nomor satu. Oke, tapi endingnya bagus Slam Dunk.
Gue sih berharapnya mereka sampai NBA gitu loh Mal dulu. Oh sampai NBA, nggak cuma lawan si siapa sekolah itu? Sanoh terakhir kan lawan Sanoh. Iya itu doang kan dijadiin film bioskop tuh ya kan? Iya jadi film bioskop. Cuma nggak sampai di situ aja. Iya gue pengen entah sampai kuliah, entah sampai ada yang ke Amerika gitu pengen gue. Oke. Dulunya. Oke. Tapi setelah gue makin tua kayak yaudah ternyata endingnya di sini aja cukup aman sih gitu. Iya. Terus yang satu lagi? Satu lagi Back. Oh. Back Mongolian Chop Squad The Back. Kenapa so? Komik musik terbaik menurut gue. Karena itu aja karena kedekatan lu sama musik itu ya. Karena ya realistis juga. Realistis juga dan salah satu itu menurut gue kan itu gue baca ya, gue nggak nonton kan. Menurut gue penulisannya kayak gue dari baca manganya, gue percaya suara Koyuki bagus. Padahal kita nggak dengar suara dia nyanyi di komik itu. Iya, tapi kalau kita lihat dari gambar dia pasti bagus nih. Memang bagus banget. Atau suara Giant. Giant. Aku adalah Giant. Dan Back menurut gue yang bikin gue suka awal musik. Start untuk jadi musisi itu ya salah satunya Back. Gue komiknya tuh masih lengkap gue di Medan tapi. Oh. Jadi emang gue beli kan dulu beli komik itu segala macam. Dan cerita di komik itu lebih panjang daripada di animenya. Oke, iya. Kalau komik biasa lebih panjang, versi panjang. Kalau komik udah sampai ketemu Radiohead gitu-gitu. Cuman kan namanya bukan Radiohead. Jadi dipelesetin ya? Ya The Hives apa namanya gitu lupa. Padahal itu Radiohead. Padahal itu Radiohead sebenarnya. Anjir, jadi itu ya apa namanya anime. Tapi tadi jatuhnya manga tuh ya lu ya? Iya manga lah. Iya berarti yang anime si Slam Dunk. Slam Dunk lah ya. Iya ya berarti gitu. Jadi itu udah terjawab tuh ya. Apalagi tadi ya. Kenapa kau nyanyi suaranya tinggi? Iya suaranya tinggi. Gue pengen gue kalau bisa berat rendah gitu pengen sih. Cuman dikasih Tuhan gini ya udah. Mau kayak Fabio Asar gitu pengen bariton gitu kan. Gitu. Nah, ini sekarang sesi pertanyaannya udah nih. Terima kasih buat kalian yang sudah bertanya ya. Nah, sebelum udahan nih tadi kan sesuai dengan janji kan tadi ada yang request Bang bikin lagu underrated dong. Ayo dong. Nah, sekarang saatnya adalah kita bikin ini adalah top 5 lagu underrated versi Kemal Palevi dan juga Oslo Ibrahim. Dari gue ya Oslo ya. Berarti dari 5 ya? Iya dari peringkat 5-nya dulu ya. Oke deh. Gua peringkat kelima karena orangnya baru datang ke podcast ini. Gua ada Bilal Indrajaya Dara. Wah. Oh iya. Gua menurut gua itu bagus. Lagu oke banget dan itu underrated sekali. Jadi kalau underrated ini sebenarnya lagu ini bagus tapi nggak viral maksudnya pendengar banyak cuma nggak viral yang benar-benar viral kayak Lati yang kayak gitu-gitu nggak. Waktu album Bilal rilis, yang gua post di story gue adalah lagu Dara ini karena Dara emang lagu favorit gue di album itu. Oh iya. Oh iya selain Saujani ya. Saujani kan oke banget. Saujana ya. Nah, gue Bilar, peringkat kelima gue dengan Dara. Lu siapa? Gue peringkat 5 gue lagu underrated adalah Terima Kasih Bijaksana dari Sheila on 7. Oh siap. Oh iya. Iya itu sih underrated. Itu menurut gue lagu Sheila on 7 yang menurut gue pantas untuk lebih besar lagi. Karena mungkin lagu ini mungkin udah besar juga, cuman nggak tahu. Gue di tongkrongan sih kalau gue bilang Terima Kasih Bijaksana belum semuanya tahu gitu. Ini kan album apa ya? Kayaknya album ini deh. Kita apa? Bukan kita. Aku bukan yang Sevilla ya. Iya yang albumnya merah orange itu loh. Oh iya Sevilla. Kisah klasik bukan ya? Iya sebuah kisah klasik untuk ya? masa depan. Iya. Ya itu menurut gue sangat mewakili sakit hati laki-laki sih. Iya benar itu ya. Kalau salah ya. Benerin ya. Kalau nggak salah ya. Kalau yang albumnya orange sama merah ya itu sebuah kisah klasik kan. Iya lagu Sevilla tuh di situ. Sevilla. Jadi itu ya nomor 5 lo ya. Oke nomor 4 gua sebenarnya tadinya gue mau Hindia Perkara Tubuh. Karena menurut gue itu lagu sangat underrated sekali. Cuma gue masih berhubungan sama Baskara juga, jadi gue Lomba Sihir, Hati dan Paru-Paru. Oh iya Lomba Sihir bagus. Itu bagus banget loh. Hati dan Paru-Paru tuh. Bagus. Gila itu nomor 4 gue. Gitu. Nomor lu 4 lu siapa? Nomor 4 gue lagu dari salah satu teman baikku ya. Oh iya. Life of the Lovers dari Morat. Oh. Menurut gue Morat sangat patut untuk dikenal lebih gila lagi. Iya. Gue belum nemu orang yang nyanyinya lebih bagus dari dia. Dari Morat. Lo kan sering nongkrong sama Morat juga kan? Tuh suaranya bagus anjing dia. Iya cuma gak naik-naik aja. Cuman itu lah maksudnya kayak belum waktunya aja sih menurut gue. Iya. Tapi lagu dia sih
semuanya top kelas semua menurut gue. Iya, jadi Murad lo nomor 4 gue. 4-nya ya. Oke, itu nomor 4-nya. Nah, nomor 3, sebelum gue bacain nomor 3 ini, gue mau shout out dulu ke Koldiak karena sebenarnya harusnya Koldiak layak nih. Ada lagunya People You Love the Most Can Hurt You the Most. Oh, gue belum denger tuh kalau itu. Nah, itu menurut gue cukup underrated. Cuma untuk Koldiak gue tetap respect. Cuma kalau ketiga nih karena ini listnya cuma 5 cuma doang. 5, iya benar. Jadi nggak bisa. Jadi gue masuknya Nadib Basalamah yang After School Set Session. Wah, yang awal-awal. Itu gokil sih. Itu oke tuh. Gue ikut Nadib Basalamah gue. Peringkat 3 gue. Nah, lu siapa? Peringkat 3 lo? Peringkat 3 gue ini sebenarnya band lama. Sekarang bandnya udah nggak ada lagi. Gue nggak tahu kalau lo tahu apa enggak. Itu Music for Sale. So Right judulnya. Oh, gue pernah denger nih. Tahu gak? Dia punk ya? Enggak ya? Bukan ya? Bukan punk, dia pop gitu. Okay. Dia tuh sempat jadi soundtracknya film Hari Untuk Amanda dulu. Walah. Iya, jadi kayak mungkin kalau teman-teman nonton coba di search saja Music for Sale So Right. Bandnya udah nggak ada sih sekarang. Dan cuman mereka satu album doang habis itu bubar. Oh gitu. Nah lagunya sih bagus banget sih. Itu salah satu. Gue kalau kemana-mana ditanyain lagu Indonesia favorit gue apa, yang top 5 itu segala macam, gue pasti selalu masukin lagu Music for Sale So Right. Oke, So Right ya. Yeah. Coba dengerin ya teman-teman. Yeah. Di Spotify ada. Ada harusnya. Oke, Music for Sale ya. Kalau gue di nomor 2, nah ini menurut gue lagu ini sangat keren sekali, gue suka. Apalagi kita kan suka ke Tori ya. Yeah. Jadi ini sebenarnya city pop gitu jatuhnya. Tapi ya gitu-gitu aja nggak naik-naik banget. Yeah. Danila dalam Nirvana. Oh iya. Gila. Wah itu menurut gue tuh lagu. Sedap. Gila itu underrated banget. Enak banget sih lo. Yeah. City pop gitu awalnya. Tapi nggak viral. Udah biasa aja. Underrated. Mungkin viral. Mungkin Kemal nggak riset aja kayak lu kan sering gituin kan. Ya tapi menurut gue nggak yang. Kalau yang tadi kita ngomongin di awal lagu Bahaya, jujur aja gue juga akhirnya tahu gara-gara Ivan Gunawan. Nah ini maksudnya nggak sampai ke taraf itu. Mungkin viral di antara fans-fansnya, tapi nggak sampai harusnya nih lagu bisa lebih naik lagi gitu. Jadi gue nomor 2 gue Danila dalam Nirvana. Nomor 2 lu? Nomor 2 gue ya, lu dengerin semuanya. Siap. Ini kayak harusnya gede banget lagu. Yes I Miss You Oslo Ibrahim tuh harusnya. Itu lagunya bagus banget. Ya bagus itu, harusnya bener, itu harusnya viral lah, gila lu. Yes I Miss You Oslo Ibrahim. Gue tadi mau ada masukin lagu lu belum. Cuma kan lu udah hadir di sini ya, udah. Gitu kan. Gak masalah, biar gue aja ngomong malah. Oh iya berarti Yes I Miss You Oslo karena gue analisa juga kan lagu gue banyak ya. Cuman yang menurut gue yang kayak masuk ke seluruh Indo tuh kayaknya ini karena lagunya cuma piano doang mal. Oke. Habis itu liriknya patah hati. Kan harusnya Indonesia banget ya. Maksudnya kenapa gak gede-gedean lagu gitu. Ya mungkin kalau ada yang nonton coba bisa didengarkan Oslo Ibrahim Yes I Miss You ya. Itu bahasa Indonesia bahasa Inggris tuh ya. Bahasa Inggris. Ya mungkin karena lu kebanyakan bahasa Inggris juga sih Slo. Kayaknya lu harus bikin lagu Indonesia, ada gak? To the Bone viral anjing. Oh iya. Tapi kan ya udah jadi To the Bone aja. Jadi kalau lu bilang karena bahasa Inggris gak bisa. Oh gak masuk ya? Iya. To the Bone abang-abang bisa nyanyiin. Oh iya benar. Ini lebih simpel bahasa Inggrisnya kayak kok bisa ya gitu. Oke, berarti. Tapi lu ada pengen bikin lagu Indonesia, pengen Slo? Di album gue nanti ada. Oh lu mau ngeluarin album? Ada. Oh gokil juga lu ngeluarin album. Nah ini nomor 1 gue ya. Karena kan kalau ya kan gue suka genre-genre yang agak kenceng lah dalam tanda kutip. Jadi gue masukin memang genrenya popang nih di nomor 1. Menurut gue lagu ini harusnya relate sama Gen Z terutama. Karena ini sering dilakukan mereka Gen Z tapi sayangnya lagunya cuma di situ-situ aja. Padahal ini viral banget. Makanya ini nomor 1 gue ada Metallichan Pindah ke Bali. Metallichan yang Metallichan. Metallichan tuh nama grupnya. Itu grupnya Doci sama-sama. Pecahannya Piwi juga. Cuma ada Metallichan, mungkin yang denger tahu Metallichan Pindah ke Bali. Lu coba dengerin juga, Stok. Nanti gue denger. Itu lagu keren. Harusnya relate sama Gen Z zaman sekarang karena banyak banget yang mau pengen pindah ke Bali kan. Pindah ke Bali, oke. Jadi ya menurut gue itu lagu harusnya viral banget. Tapi ya udah jadinya di situ-situ aja. Jadi gue Metallichan Pindah ke Bali. Nah, lu siapa nomor 1 lu? Kalau ngomongin relate sama Gen Z ya. Gak akan ada yang bisa lebih relate dari peringkat 1 gue nih. Oh gitu. Tapi gini Slo, sebelum lu sebutin peringkat 1 lo, gue closing dulu. Terima kasih udah nonton episode kali ini bersama Oslo Ibrahim. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan ini dia nomor 1-nya Oslo Ibrahim, lagu underrated. Apa Slo? Ini lagu yang paling pas untuk kalian yang sering dihina sama orang. Kalian cukup balas dengan satu kata ini. Lagu underrated Indonesia nomor 1 menurut gue adalah Anjay dari Kemal Palevi itu.